Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada video tutorial kali ini saya akan bagikan sedikitnya 6 aplikasi prank yang bisa digunakan buat ngerjain teman. Dan sebelum menyimak videonya, silakan subscribe terlebih dahulu buat kalian yang belum subscribe di channel Syam Kapuk ini. Terima kasih. Yang pertama adalah aplikasi Scare Your Friend. Seperti namanya, aplikasi ini bisa digunakan untuk menakuti teman kamu yang alergi sama hantu atau penampakan makhluk yang menyeramkan. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Di sini kita tinggal memilih bentuk makhluk yang paling menyeramkan. Kemudian efek suara yang menakutkan serta setelan waktu untuk memunculkan penampakan hantu tersebut. Langkah terakhir, silahkan pinjamkan HP ke teman yang akan dijailin. Dan berikutnya, dijamin teman kamu akan kaget. Tapi ingat ya, aplikasi prank yang satu ini jangan diberikan ke teman kamu yang punya penyakit jantung. Yang kedua adalah aplikasi Broken Screen Prank. Siapapun pasti kaget ketika menyentuh layar HP tiba-tiba retak dengan suara seperti kaca pecah. Bagi yang belum pernah mencoba aplikasi ini pastinya dibuat bingung karena tampilan layar yang pecah tersebut ini terlihat seperti nyata. Aplikasi Broken Screen Prank merupakan aplikasi jahil yang sebenarnya cukup populer. Di dalamnya kita bisa membuat prank seperti layar pecah karena sentuhan atau gerakan. Selain efek layar pecah, aplikasi ini juga menyediakan prank tambahan lainnya, yaitu fire screen atau layar api dan elektrik. Yang ketiga adalah FatFrank. FatFrank adalah aplikasi paling jahil yang bisa membuat teman kalian jadi malu abis. Aplikasi ini akan mengeluarkan suara kentut yang sangat nyaring dengan berbagai jenis suara kentut, seperti kentut kering dan nyaring, kemudian kentut basah dan lembek, serta kentut yang disertai ampas. Wow, mantap! Untuk menggunakan aplikasi ini sangat mudah, tinggal kita pilih suara kentut yang dianggap paling merdu. Kemudian atur timernya menyesuaikan situasi. Berikutnya dekatkan HP ini ke si doi biar dia jadi malu. Dan selanjutnya siap-siap kamu akan digampar. Kita lanjut ke aplikasi yang keempat, yaitu Lie Detector. Aplikasi Lie Detector merupakan aplikasi prank untuk menguji kejujuran dari ucapan seseorang dengan melakukan scan sidik jari. Pertama kita tanyakan sesuatu ke teman yang akan diprank. Kemudian buka aplikasi Lie Detector, kemudian tempelkan dan tahan sidik jari untuk mendeteksi tekanan darah, suhu tubuh, serta detak jantung. Berikutnya salah satu lampu indikator di aplikasi ini akan menyala secara acak. Jika hijau berarti dia jujur, dan kalau merah berarti dia bohong. Teman kamu yang belum tahu bahwa aplikasi ini hanya prank, dijamin akan deg-degan karena merasa heran tentunya ya. Selanjutnya aplikasi yang kelima, yaitu Fake Call atau panggilan palsu. Buat kamu yang masih jomblo dan ingin berakting di depan temannya seolah mendapat telepon dari seseorang, misalnya pacar atau artis terkenal, maka aplikasi Fake Call ini sangat tepat untuk digunakan. Di dalamnya kamu bisa menentukan nama si penelpon berikut fotonya, kemudian nomor kontak, suara rekaman si penelpon, serta schedule kapan telepon prank ini akan berbunyi. Di sini kita bisa mengaturnya dari timer yang sudah tersedia atau menentukan sendiri waktu telepon akan berdering. Berikutnya, ketika telepon ini berbunyi di depan orang lain, mereka tidak akan menyangka bahwa ini adalah panggilan prank. Lanjut lagi ke aplikasi yang terakhir, yaitu Ghost in Photo. Kalau kalian punya teman yang agak ganjen dan sering minta tolong untuk difotoin, sekali-kali harus dikerjain dengan menambahkan penampakan makhluk halus di dalam fotonya. Dengan menggunakan aplikasi Ghost in Photo, kamu bisa menambahkan berbagai bentuk makhluk yang menyeramkan pada foto. Bisa mengedit dari foto yang sudah tersimpan, atau langsung dimasukkan ketika melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera. Hasilnya cukup keren dan menakutkan. Sepintas foto ini terlihat asli dengan penampakan hantu di belakangnya. Oke teman-teman, itu dia untuk 6 aplikasi prank pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Dan terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.